Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amalan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, tentunya marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala mana pada hari ini 3 Januari 2024 diberi nikmat kesehatan sehingga insya Allah kita tetap sehat dalam melaksanakan aktivitas kita. Begitu pula mari kita mengirim salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia merupakan suatu melaksanakan dan rahmatan lil alamin. Dalam kultum ini saya mencoba merefresh tentang keutamaan salat berjamaah. Kalau kita melihat dalam hadis dari riwayat Bukhari, ada 2 hadis yang maknanya berbeda. Pertama dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatul fasli bisa berikhlas derajat." Yang kedua dari riwayat Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa sholatul jama'ati afdalu min sholatul fasli bi 25 derajat. Juga riwayat Bukhari. Yang hadis pertama yang mengatakan bahwa salat berjamaah jauh lebih utama ketimbang dengan salat sendirian dengan 7 derajat. Kemudian hadis yang kedua dengan riwayat yang sama, sumber yang berbeda, yaitu dengan perbedaan 25 derajat. Tentu kalau kita melihat keutamaan salat berjamaah ini kita sudah banyak, dan alhamdulillah di pasca ini selalu ramai. Ya, bahkan memang banyak nilai-nilai pahala yang kita dapatkan, mulai dari segi manfaat, yaitu di mana terjadi ukhuwah Islamiyah yang kita fokus dari jam 8 sampai jam 11 lewat masing-masing di tempat. Akhirnya kita bertemu silaturahmi di tempat ini, salah satu manfaatnya. Ya, bahkan kalau dari segi pahala, salah satu pahalanya itu adalah kita berbagi pahala. Ya. Salah satu seperti kasus yang mungkin Bapak Ibu baca di media lain, salah seorang imam masjid di Balikpapan di rukun di sujud terakhir salat subuh itu mereka tidak sempat lagi bangkit dan mereka berpulang ke rahmatullah. Tapi karena adanya ilmu yang dimiliki orang yang di belakangnya, dia dilanjutkan sholat jamaahnya. Kemudian nanti setelah mungkin wallahu a'lam dipercepat sholat jamaahnya dengan tinggal tahiyatnya bagi dari sujud kedua, salam baru memberikan pertolongan. Wallahu a'lam. Jadi juga ini masalah daruriyah, tudirul makturat. Apa langkah yang mereka tempuh sudah tepat atau masih perlu, pasti akan menjadi wilayah fikih, wilayah fikih. Apakah mau dulu orang yang tiba-tiba sakit, jatuh, tidak jatuh karena hanya tersebut saja. Ya. Nah, itu kalau kita lihat pentingnya memang ada ilmu tentang keutamaan salat berjamaah.
Karena terkadang kita mungkin kalau di pasca ini tidak sering terjadi. Terkadang apalagi kalau salat jahat, terkadang imam lupa rakaat. Kalau rakaat kan ada aturan main mengingatkan. Tapi kalau imamnya batal salatnya, terkadang ada yang ragu siapa yang harus maju. Padahal sudah jelas dalam struktur salat berjamaah itu yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab untuk maju menggantikan imam yang tiba-tiba berdatangan adalah orang yang ada di belakangnya yang selurus dengan pundak sebelah kanan. Ini ya. Makanya imam dengan makmum itu tidak boleh, kalau hanya berdua tidak boleh sejajar saja, tapi harus ada lagi bagi tidak. Karena itu menjaga kemungkinan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak usah berdorong. Yang bertanggung jawab bukan berhak, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan salat berjamaah itu adalah orang yang ada di belakang imamnya itu sebelah kanan. Ya. Begitu juga kalau ada bacaan imam kalau salat jahat, kalau imamnya keliru ada dua versi. Yang pertama dia katakan yang harus meluruskan harus diluruskan kalau imamnya itu tidak diluruskan. Kalau dia sadar bahwa bacaannya itu keliru, maka yang berhak atau berkewajiban meluruskan itu adalah orang di belakangnya imam. Kecuali kalau imam dia tidak tahu bahwa bacaannya keliru dan ada makmum yang tahu bahwa itu bacaannya keliru, tidak usah dikoreksi, tapi kita yang berpikir dalam hati. Itu pendapat fikih. Jadi tidak usah lagi berteriak meluruskan bla bla bla, tapi yang penting imamnya tidak minta. Kan terkadang imam kalau imam minta diluruskan bacaan, dia berhenti minta diluruskan. Kalau mau tidak bisa luruskan juga, kasih saja subhanallah. Nanti mari berijtihad apa mau lanjut atau dia mencari surah yang lain. Ya, itu sedang jamaah dulu yang berbahaya. Terkait dengan hadis tadi, yang pertama 27 derajat, yang kelima 20 derajat. Nah, ada pengajian di Jawa Tengah Tegal, ditanya saudara ulama, apa ada yang keliru? Pada hadisnya sama-sama riwayat Bukhari. Satu riwayat dari sumbernya dari Abdullah bin Umar, satu dari Sa'id bin Pak Ustaz ini menjawab, kedua hadis itu adalah benar. Kedua hadis itu adalah benar. Cuma momennya yang tidak tepat. Di mana kemanfaatannya itu di jaminan pahala 20 derajat adalah ini menurut Pak Kiai ini, kalau sholatnya itu, sholat berjamaahnya itu dilaksanakan pada sholat sir seperti sholat zuhur dan sholat asar, maka dia pahala jamaahnya itu 25 derajat. Kemudian yang kedua, kapan mendapatkan pahala jamaah 27 derajat, yaitu ketika dilaksanakan pada sholat jamaah johar seperti isya, maghrib, dan subuh. Kemudian jamaah bertanya, di mana letak perbedaannya? Perbedaannya adalah pahalanya mendapat satu pahala, makmum mendapat dan imam mendapat pahala ketika melapaskan suaranya, membaca ayat-ayat, ketika itu jamaah dan imam mendapatkan satu pahala. Pahala yang kedua adalah ketika imam mengatakan waladhdallin, kemudian makmum mengatakan amin, ketika itu juga mendapatkan pahala. Jadi itulah yang membedakan. Tetapi ini hanya analisis seorang kiai yang aktif memberikan pengajian salah satu dari Jawa Tengah. Ya, dia Salafiyah yang memaknai dari hadis yang sumbernya sama dari Imam Bukhari dengan sanad atau dari satu dari Abdullah bin Umar yang 27 derajat, satu yang 20 derajat dari Sa'id Al-Khudri. Ya, saya kira ceramah singkat saya pada hari ini kultur, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.